Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam nama budaya. Saya dengan Coach Bip. Terima kasih saudara sedulur sudah hadir di channel Coach Bip. Kita bersilaturahmi walaupun lewat jalur udara. Setidaknya kita pergunakan waktu kita untuk hal-hal yang bersifat kemuliaan, kebaikan, dan terus mengkaji karena kehidupan ini adalah pembelajaran yang tidak ada pernah henti. Baik, di kesempatan kali ini disclaimer saya tidak menggurui, tidak kelebihan ilmu, namun saling berbagi, saling sharing, saling melengkapi agar kita mampu untuk jauh-jauh lebih baik lagi menata kehidupan kini dan esok hari. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan mukadimah seputar dunia spiritual, karena berikutnya mungkin saya akan memberikan materi-materi isi. Namun tidak mudah untuk mensikapi dunia spiritual ini, karena seringkali orang berpikir itu tidak berbeda paham, padahal mungkin orang itu yang tidak paham, sehingga pemahaman ini yang dijadikan satu penekanan kepada orang-orang yang belajar spiritual dianggap aneh, ngawur, atau di luar kebiasaan mereka, sehingga mereka tidak mau menampung dan menerima. Suatu contoh, sebuah gelas yang berisi sesuatu, cairan lagi atau benda lain, sehingga ketika ingin dituangkan sesuatu yang lain, maka tidak akan mungkin bisa tertampung. Dengan catatan harus dikosongkan terlebih dahulu. Sebagaimana setiap orang ingin menjalani sebuah peradaban baru, misalkan dari sekolah dari SMP ingin naik pada SMA atau SMA dan ke universitas, tentunya dia harus mau menerima ilmu yang akan datang baru kepadanya. Kan kita nggak mungkin kita nggak tiba-tiba kita memprotes, oh kita diajari sesuatu, kita masuk di hari pertama di pelajaran itu, enggak, saya nggak setuju. Anda diusir. Diusir keluar. Gak mungkin seperti itu kan. Atau kita ingin tahu sesuatu benda, sesuatu barang, atau suatu tempat, apa saja yang ingin Anda ketahui tentunya Anda sudah menyiapkan diri Anda sendiri dengan cara mempersiapkan waktu, memperjuangkan mungkin dengan keuangan, sehingga Anda bisa sampai pada tempat itu atau menemukan barang yang Anda akan tuju, akan dimiliki atau dibeli atau ingin dilihat saja. Tentunya semua butuh pengorbanan. Namun ketika semua itu Anda bisa ternyata melakukan itu, mengapa sekarang tidak bisa untuk menerima apa yang ada di dalam diri Anda? Karena jauh dari lubuk hati yang saya terdalam, mari saudara, tidak ada lagi yang lebih mulia untuk mengerti tentang diri pribadi. Dalam satu hadits qudsi disebutkan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ini seringkali didengar oleh teman-teman tersedulur, yang artinya adalah barang siapa mengenali diri maka dia tahu Tuhannya, atau barang siapa mengenali dirinya maka dia tahu yang disembah. Bukan siapa, terkadang orang memikirkan siapa yang akan disembah atau siapa yang disembahnya. Saudara, ini Sang Pencipta kita bicara sebuah esensinya. Tapi kajian ini universal tidak tertutup buat siapa saja, karena kajian mengenai ilahi, kajian mengenai tauhid, kajian mengenai hukum Tuhan itu tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat identitas atau simbol. Nanti saya akan jelaskan. Saudara, di dalam kehidupan ini terdiri dari
dua kategori yang harus dipahami. Pertama, apa yang Anda kejar? Simbolkah atau fungsi? Satu contoh, ketika Anda ingin membeli gula, apa yang pertama ada di benak Anda? Anda ingin membeli mereknya, saya merek ini ya gulanya ya, atau ingin membeli gula, atau ingin membeli manis. Ini tiga hal yang berbeda, saudara. Oke? Jika Anda memilih mereknya, berarti Anda bermain di satu hal yang tadi saya bilang, simbol dan fungsi. Anda main di simbol, ya, tidak masuk dalam fungsi. Kenapa? Karena Anda sudah mentertautkan hal-hal yang bersifat kemelekatan. Anda senang dengan mereknya saja. Padahal yang dituju bukan merek, tapi gulanya. Ya, gulanya adalah wujud. Esensi dari gula yang sebenarnya adalah rasanya, rasa manisnya. Ketika trait kedua adalah, wah saya pengen gulanya yang putih ya, ataupun merah, atau apalah itu gula. Tapi esensinya adalah manis, saudara. Esensi gula adalah manis. Hukum ketetapan alam semesta ini atau universe, semua yang dicampur oleh gula pasti manis. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah simbol. Maka ketika Anda lebih pekat berpikirnya terhadap simbol, maka Anda tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Ya. Yang kedua adalah fungsi. Fungsinya apa? Nah tadi gula tadi, fungsinya itu membuat rasa manis. Ya. Membuat rasa manis. Jadi ketika membuat rasa manis, kita sebenarnya sudah tidak membutuhkan hal-hal yang terkait dengan identitas. Entah itu merek gula A, gula B, gula C, sebodoh amat. Kita udah nggak peduli dengan merek. Sekali lagi saudaraku tercinta, saudara sedulur, kita untuk dapat belajar tentang spiritual ataupun tauhid atau ma'rifat, mulailah dengan hati yang bersih, rendah hati. Saudara, keilmuan setinggi apapun didapat dengan rendah hati dan dari sebuah kerendahan hati. Jadi ketika saudara sudah menolak, nggak benar itu, nggak benar, nggak mau menerimanya, itu memang hak saudara. Jadi kalau Anda sudah kuat di merek, kuat di identitas, maka untuk belajar tentang fungsi, belajar tentang hal-hal yang bersifat esensi atau inti ya, saudara akan jauh daripada itu, jauh dari memahami. Karena saudara sudah membuat apa? Sudah membuat penolakan. Banyak orang yang lebih mempertahankan simbol atau identitas. Seperti maaf ya, agama adalah berisi ajaran. Dan agama adalah sebagai way of life. Way of life. Jalan hidup. Bukan tujuan hidup, saudara. Jadi agama adalah jalan. Jadi kalau kita menempuh sesuatu untuk sampai kepada satu tempat tujuan, perjalanan ini adalah proses observasi kita. Proses. Kalau kita sudah berhenti di proses, kita nggak akan pernah sampai ke tujuan, nggak menciptakan manifest, ya. Kenyataan atau tujuan apa yang kita mau capai. Agama berisi ajaran. Jadi ketika orang berkata membela agama, agama itu bukan suatu bentuk tubuh, ya, bukan suatu yang bernyawa atau harus dibela dalam kondisi dying atau sekarat. Enggak, saudara. Agama ajaran isinya. Jadi ketika saudara ingin membela agama, ya ikuti aja ajarannya, sudah bela agama. Itu sebenarnya kan agama apapun kalau ingin diselamatkan nggak perlu dibela, karena dia nggak akan mati. Nggak ada hukum kematian bagi agama. Karena dia tidak ada wujud, saudara. Itu hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Ya, tidak ada wujudnya. Jadi nggak ada tuh bela agama sebenarnya. Jadi nggak tepat lah kalau orang bilang ada bela agama. Apa yang mau dibela? Bentuknya juga nggak ada. Dipanggil pun nggak akan nyautin gitu. Jadi untuk belajar
tentang spiritual jelas membutuhkan kerendahan hati. Ya, apa yang telah Anda dapat jauh sebelumnya bukan untuk dihilangkan, diistirahatkan sekejap, sebentar. Sebagaimana saudara ketika sedang belajar, misalnya di sekolah sedang belajar bahasa Inggris, tentunya tidak belajar fisika, matematik, atau mata pelajaran yang lainnya. Artinya sedang diistirahatkan yang lainnya. Fokus di pelajaran yang sedang dihadapi saja. Ya, seperti itu. Mematikan sesuatu bukan berarti meniadakan. Mematikan TV, tapi TV-nya kan bisa dinyalain lagi. Enggak, TV-nya kita hancurin kan, gitu. Kita buang. Kan enggak. Kita matikan TV-nya, kita switch sebentar, switch off sebentar untuk diistirahatkan. Nanti kita tonton lagi. Artinya semua dogma, doktrin, ajaran, apapun telah didapat di masa-masa yang dari kecil hingga saat ini bukan untuk dilihat suatu kesalahan ataupun ini salah itu salah, tidak saudara, sama sekali enggak. Jadi kita pun harus legowo, berbesar hati. Itulah perjalanan hidup kita masing-masing. Dari dulu kita diajarkan seperti itu hingga sekarang jadi gini. Bukan harus tetap standar di jalan itu, tidak saudara, tapi tambahkan pengetahuannya. Seperti hanya Anda dari SD pengen naik SMP, SMP naik lagi ke SMA, terus ke SMA ke universitas, ya, naik lagi doktoral, naik lagi profesor mungkin ya. Sehingga pengetahuan itu selalu berperingkat naik menuju kemuliaannya. Apapun yang didapat dalam kehidupan ini adalah bagian daripada rahmat Allah dan hidayah. Kata Allah sudah diberikan hidayah berkali-kali, namun tidak ditangkap oleh jiwanya, sehingga ya dibuang begitu aja udah. Saudara, ketika Anda sadari ya, bahwa kehidupan ini perlu disadari saudara. Tingkat tertinggi dari kehidupan ini adalah consciousness atau kesadaran. Kan orang-orang yang tidak sadar atau mabuk ataupun abnormal ataupun gila atau gelo gitu saudara, adalah ketika dia di luar batas kesadaran atau sedang tidak tahu diri atau di luar fitrah. Ya, seperti itu. Kapan? Setiap kali. Hidup kita ini fluktuasi. Kadang sadar, kadang enggak, setengah sadar gitu kira-kira. Ya. Jadi ketika kesadaran itu datang, timbul, tenggelam bagaikan ombak di lautan, itu wajar. Ya, itu wajar, sangat wajar, karena kita tidak bisa stay di kesadaran itu. Namun kesadaran itu harus dilatih sedemikian rupa hingga Anda memahami kapan saat memanggil kesadaran dan saat ketika kesadaran hilang dari diri Anda, itu Anda harus pahami, dan kapan Anda harus tahu bahwa kesadaran itulah kebutuhan. Ya. Di dalam setiap ajaran agama apapun ya, kalau kita bicara agama ya, tidak ada yang sifatnya sebenarnya wajib. Wajib itu adalah butuh sebenarnya saudara. Kita semua makan, kalau orang yang biasa makan nasi ya, kalau orang Belanda tentunya makan roti ya. Kita bicara yang kita aja di Indonesia khususnya ya. Di Indonesia khususnya orang makan nasi. Nggak perlu diwajibkan, wajib punya beras ya di rumah ya. Nggak perlu kan, kita memang butuh nasi ya. Jadi ya tetap harus beli beras kan. Nggak mungkin wajib punya nasi, harus punya beras ya di rumah ya. Nggak usah disuruh, pasti beli kok. Pasti beli karena butuh kan gitu. Jadi wajib adalah butuh. Ketika sudah disadari bahwa wajib itu adalah butuh, kita sudah tidak ada keterpaksaan dalam menjalani segala perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita bukan untuk membuat kita sulit saudara. Sebenarnya kita sendiri yang butuh pertolongan, butuh cinta, welas asih, semuanya kita yang butuh. Allah maha meliputi segala kesempurnaan. Jadi saudara, untuk belajar pengetahuan spiritual, yuk sebelum kita beranjak lebih dalam, lebih jauh, dan lebih tinggi lagi peringkatnya, kita terima, karena semua ayat-ayat Allah jelas di dalamnya. Awaludin ma'rifatullah, mulailah mengenal Allah sebelum kamu melakukan dalam
keagamaannya masing-masing. Melakukan sholat tahu Allah dulu, melakukan haji tahu Allah dulu, melakukan apapun di dalam kehidupannya harus mengenal Allahnya terlebih dahulu. Di dalam kitab suci semua sudah dikatakan dan jelas, tidak direkayasa dan tidak dibuat-buat. Namun ketika Anda sendiri yang tidak mau menerimanya, mari itu berpulang kepada diri Anda pribadi. Jangan-jangan yang disebut kafir atau kafir artinya tertutup ya, atau menghapus. Jangan-jangan yang menghapus kebaikan itu diri Anda sendiri, karena diri Anda sudah tertutup, tidak mau berlega jiwa untuk menerima dan menangkap pengetahuan yang datang. Pengetahuan yang datang kepada Anda, tangkap saja dulu, terima saja dulu. Perkara ternyata itu tidak mengena di dalam benak saudara, ya sudah, tidak usah pakai. Tidak ada yang dirugikan dalam kehidupan ini, betul saudara? Siapa tahu benar. Saudaraku sedulur yang tercinta, sadarilah sebenarnya kita sudah diberikan hidup oleh Yang Maha Hidup. Jangan sampai kita asal hidup, apalagi tidak memiliki tujuan hidup. Misalkan atasan Anda mengirim surat melalui orang lain, oke? Sampai kepada Anda. Lalu ketika sampai suratnya kepada Anda berterima kasih sampai mengangkat-angkat, mengagungkan orang yang mengantar surat itu. Sebut Mesias atau pembawa pesan. Seharusnya kan Anda baca dulu suratnya. Kalaupun Anda ingin merespon yang lebih baik, Anda berterima kasih terhadap orang yang memberi surat itu. Masa pembawa pesan malah kita sembah-sembah, malah dituhankan. Seringkali kita menuhankan kenabian yang sudah ada. Kita sering salah antara Nabi Muhammad dan Nur Muhammad. Mana yang disebut dalam sholat? Nur Muhammad atau Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad adalah Ahmad bin Abdullah. Jadi jangan dicampur baur sehingga jadi kekacauan di dalam pemahaman. Ya, tata letak ini sudah di set up sedemikian rupa jauh sebelum kita paham, sebelum kita dilahirkan. Jadi ilmu ini sebenarnya eksak, tidak berubah terus begitu terus. Ilmu ini eksak, tidak berubah. Hanya kita sesuai dengan responding dari zaman, dinamisnya zaman ini, sehingga berbagai macam pemahaman-pemahaman sehingga itu jadi membuat sebuah pengetahuan yang sejati sekalipun bisa tertutup-tutupi oleh karena adanya hal-hal yang baru yang perlu kita sirnakan agar pengetahuan sejati itu tetap sejati apa adanya. Benar menurut Allah pasti benar menurut semua orang. Kalau benar menurut diri sendiri namanya tafsir atau prakira atau persepsi, saudara. Baik saudara sedulur, jadi konklusi dari pertemuan kita saat ini adalah sebelum kita belajar, siapkan diri kita. Nanti kita juga belajar diri. Setidaknya saudara siapkan yang disebut dengan kesiapan pikiran, hati, semua siapkan dan siap menampung, siap menerima dengan rendah hati. Jangan halang-halangi, bagaikan gelas tadi. Jika mau dikasih sesuatu yang lebih baik sekalipun, maka tidak akan bisa masuk ke dalam gelas itu. Karena saudara sudah tidak mau mengeluarkan isi gelas itu. Dibersihkan sehingga ada yang baru yang mau masuk, yang sebenarnya lebih mulia. Sama dengan contoh surat tadi. Saudara diberi tugas oleh atasan Anda melalui orang lain, tapi suratnya tidak pernah dibaca. Sampaikah pesan itu kepada Anda? Tidak akan pernah sampai, betul kan? Kalaupun Anda baca, terus Anda tidak mengerti. Apa isi pesan itu? Sampai kepada Anda? Tidak mengerti juga. Betul tidak? Nah, ketika Anda sudah tidak mengerti, atau tidak tahu, atau Anda tidak ingin, Anda mengabaikannya, Anda tidak ingin tahu. Suatu ketika atasan Anda telepon, bilang kepada Anda, kok nggak datang? Loh, emangnya ada undangan? Ya. Kamu nggak baca isi suratnya? Enggak. Ya. Saya sengaja antarkan lewat orang lain agar lebih cepat surat itu sampai pada Anda. Kenapa nggak datang? Waduh, saya minta maaf ya Pak. Gitu. Ini saya lagi bagi-bagi uang sebenarnya. Wah, betapa kagetnya Anda.
Wow, berarti Anda sendiri yang nggak dapat. Gawat kan? Rugi nggak? Rugi. Gara-gara nggak mau baca suratnya, nggak ingin mengerti isi surat itu. Padahal mau dibagi-bagiin duit kan? Dengan kata lain, Anda mendapatkan kerugian. Betul tidak? Pesannya apa? Tidak menghamba kepada yang mengantarkan pesan, tetapi isi pesan itu baca, cermati, pahami, sadari. Oke? Sehingga ketika pesan itu ditanyakan oleh yang memberi pesan, Anda sudah pantas untuk dapat menjawab dengan baik. Tidak ada pernyataan yang membuat berat timbangannya bahwa Anda ditanya man robuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Saudara, sekali lagi ya, Tuhan menitipkan ruh kepada kita, ruang dan waktu yang akan ditanya oleh si pemiliknya adalah kembalikan ruhnya. Dan ruang dan waktu itu yang tercatat dan harus dikembalikan kepada. Ketika sang pemilik bertanya kepada Anda, kembalikan apa yang telah saya amanahkan kepada kamu, Anda sudah siap mengembalikannya dan amanah itu terjaga dan terawat dengan baik. Itulah tanggung jawab Anda sendiri dan hanya Anda yang akan menjawabnya sendiri. Baik, atas nama pribadi mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kesalahan dalam lafal dan pengucapan serta pembawaan materi-materi yang saya bawakan di kesempatan kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.